Politik identitas telah menjadi isu yang semakin menonjol di banyak negara, termasuk di Indonesia. Fenomena ini merujuk pada penggunaan identitas kelompok baik berdasarkan agama, etnis, atau ras sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik, mempengaruhi kebijakan publik, atau bahkan memenangkan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, dengan keberagaman yang begitu kompleks, politik identitas seringkali memainkan peran yang signifikan dalam dinamika politik nasional. Pemilu ini seringkali menjadi ajang di mana isu-isu identitas diangkat untuk meraih simpati pemilih, terutama sejak terbukanya ruang demokrasi setelah Reformasi 1998. Indonesia sebagai negara multikultural dengan latar belakang yang kaya akan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, sangat rentan terhadap praktik politik identitas. Meskipun keberagaman ini merupakan kekuatan yang bisa menjadi fondasi persatuan dalam praktik politik, ia juga seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk menciptakan polarisasi di masyarakat. Penggunaan identitas sara dalam politik tidak jarang memicu ketegangan sosial yang dapat merusak kerukunan nasional. Transformasi politik yang telah terjadi setelah reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, di sisi lain hal ini juga membuka peluang bagi kelompok atau individu tertentu untuk menggunakan sentimen identitas sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Pada masa Orde Baru, ekspresi politik berbasis identitas cenderung ditekan dan diarahkan demi stabilitas nasional. Namun, pasca reformasi, ekspresi identitas ini kembali mengemuka dengan kuat, tidak jarang disertai dengan retorika yang menciptakan perpecahan. Isu sara seringkali diangkat dalam kampanye politik untuk meraih suara dari kelompok-kelompok tertentu. Contoh yang paling mencolok dari penggunaan politik identitas dalam pemilu terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Pemilu tersebut menjadi sorotan karena penggunaan sentimen agama yang sangat dominan. Isu agama bukan hanya diangkat dalam perdebatan politik, tetapi juga menjadi elemen utama dalam memecah masyarakat berdasarkan keyakinan religius. Narasi-narasi yang diangkat dalam kampanye tersebut tidak hanya berdampak pada hasil pemilu, tetapi juga menciptakan luka sosial yang membekas lama setelah proses politik tersebut selesai. Banyak warga yang merasa bahwa pemilu tersebut lebih didominasi oleh sentimen agama daripada kualitas atau kebijakan yang diusung oleh para kandidat. Pengalaman pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 hanyalah salah satu contoh dari bagaimana politik identitas dapat merusak tatanan sosial dan politik di Indonesia. Polarisasi yang terjadi tidak hanya terbatas pada pemilu tersebut, tetapi juga meluas dalam kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat terpecah bukan hanya dalam konteks pilihan politik, tetapi juga dalam interaksi sosial yang terjadi sehari-hari di lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa politik identitas akan terus menjadi senjata yang efektif dalam kontestasi politik di masa depan, yang pada gilirannya dapat mengancam kohesi sosial yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga terjadi pada skala nasional. Pemilu-pemilu setelah era reformasi, mulai dari pemilu 1999 hingga pemilu tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan penggunaan isu-isu berbasis identitas. Dalam banyak kasus, aktor politik menggunakan narasi yang membangkitkan sentimen identitas kelompok untuk meraih dukungan. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi alat yang ampuh untuk mempengaruhi persepsi dan pilihan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang homogen secara etnis atau religius. Namun, di wilayah-wilayah yang lebih heterogen, penggunaan politik identitas seringkali memperburuk perpecahan yang sudah ada. Selain itu juga memicu ketegangan antar kelompok yang semakin meningkat. Di Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah lama menjadi pijakan penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Namun, ketika politik identitas diangkat sebagai isu utama dalam kampanye politik, semboyan tersebut seringkali kehilangan maknanya. Alih-alih mempromosikan persatuan di tengah perbedaan, politik identitas justru memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Polarisasi yang dihasilkan dari politik identitas tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga mengikis rasa kebersamaan yang selama ini dibangun atas asas keberagaman dan toleransi. Selain itu, salah satu dampak jangka panjang dari politik identitas adalah dengan meningkatnya segregasi di masyarakat. Identitas yang digunakan sebagai alat politik memperkuat pemisahan antara kelompok-kelompok masyarakat, baik di bidang sosial maupun di bidang politik. Pemisahan ini
membuat masyarakat semakin sulit untuk menjalin dialog atau kerjasama antar kelompok yang berbeda. Dalam jangka panjang, segregasi dapat menimbulkan konflik yang lebih serius dan memperburuk perpecahan yang ada, sehingga mengancam stabilitas bangsa. Meskipun politik identitas seringkali membawa dampak negatif, tidak dapat dipungkiri bahwa identitas kelompok tetap memainkan peran penting dalam kehidupan politik. Dalam sistem politik yang pluralis, aspirasi dan kepentingan dari berbagai kelompok identitas perlu diakomodasi. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana politik identitas dapat dipergunakan secara bijaksana, sehingga tidak merusak tatanan sosial dan politik yang ada. Identitas dapat menjadi sumber kekuatan yang positif jika dikelola dengan baik. Misalnya, dapat memperjuangkan hak-hak minoritas atau kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara representasi identitas kelompok dan juga menjaga persatuan nasional.